Ternyata, kapal Nabi Nuh berlabuh di sini. Untuk yang sudah nonton dan subscribe video ini, admin doakan sehat selalu. Sebelum kita ambil kesimpulan, sebaiknya kita riset terlebih dahulu agar kesimpulan yang kita dapat lebih kuat pijakannya. Kita cari tahu dulu di mana tempat tinggal Nabi Nuh dan umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ambil kesimpulan, sebaiknya kita riset terlebih dahulu agar kesimpulan yang kita dapat lebih kuat pijakannya. Kita cari tahu di mana tempat tinggal Nabi Nuh dan umatnya. Berdasarkan penelusuran yang sudah admin lakukan di video sebelumnya, bahwa Nabi Nuh lahir sekitar 3.800 tahun sebelum Masehi pada peradaban Mesopotamia. Lalu, di mana letak Mesopotamia itu? Dari catatan sejarah dan artefak-artefak yang ditemukan, ilmuwan memperkirakan bahwa Mesopotamia adalah sebuah wilayah historis di Asia Barat yang terletak pada daerah sistem dua sungai besar, Efrat dan Tigris. Mesopotamia merupakan tempat perkembangan terawal dari revolusi Neolitikum atau zaman batu sejak sekitar tahun 10 ribuan sebelum Masehi. Di sini peradaban manusia cerdas dimulai, dan menginspirasi beberapa perkembangan terpenting dalam sejarah manusia, termasuk penemuan roda, perkebunan tanaman sereal pertama, dan pengembangan aksara kursif, matematika, astronomi, dan agrikultur. Daerah ini dikenal sebagai tempat lahirnya beberapa peradaban manusia paling awal di dunia. Beberapa yakni Sumeria, Akkadia, Assyria dan Babilonia. Nah, diperkirakan Nabi Nuh ini masuk ke dalam bangsa Sumeria sekitar 5.800-an tahun yang lalu, atau 3.800-an sebelum Masehi ini, sesuai dengan hitungan admin berdasarkan informasi dari jalur hadits. Simak lagi di video admin sebelumnya. Setelah kita mengetahui kapan dan di mana lokasi tinggal umat Nabi Nuh atau bangsa Sumeria ini, sekarang kita cari tahu titik lokasi Bahtera Nabi Nuh berlabuh. Gunung Ararat versus Judi. Ada beberapa pihak yang beranggapan bahwa Bahtera Nabi Nuh berlabuh di Gunung Ararat. Namun informasi dari Al-Quran bahwa Bahtera Nabi Nuh berlabuh di atas sesuatu yang bernama Judi. Apakah yang dimaksud Al-Quran dengan sesuatu yang bernama Judi itu adalah Gunung Ararat? Mari simak ulasannya sampai selesai ya. Kita mulai cari tahu mengenai Gunung Ararat. Ada beberapa pihak yang mengklaim bahwa lokasi berlabuhnya Bahtera Nabi Nuh di Gunung Ararat. Namun setelah ditelusuri, bahwa sangat mustahil jika banjir yang terjadi pada masa Nabi Nuh merupakan banjir secara global yang airnya serempak menutupi seluruh permukaan bumi dan ditambah lagi dengan informasi tempat berlabuhnya Bahtera Nabi Nuh di Gunung Ararat. Apakah air di seluruh planet bumi cukup untuk menutupi seluruh permukaan bumi apalagi setinggi Gunung Ararat sekitar 5.700-an meter? Coba lihat lagi video-video admin tentang Nabi Nuh sebelumnya. Menurut beberapa riwayat, Gunung Judi berada di dekat Mosul, bisa jadi Mosul sekarang. Sedangkan Gunung Ararat berada lumayan jauh dari kota Mosul, sekitar 706 km. Kalau ada pemirsa yang punya sudut pandang lain atau informasi lain mengenai Gunung Ararat silakan tambahkan di kolom komentar. Bukit Judi. Dari informasi Al-Quran kita mengetahui bahwa Bahtera Nabi Nuh berlabuh di sesuatu yang bernama Judi. Apakah yang dimaksud Judi itu adalah sebuah bukit? Sangat dimungkinkan. Dikutip dari Wikipedia, bukit adalah suatu bentuk wujud alam wilayah bentang alam yang memiliki permukaan tanah yang lebih tinggi dari permukaan tanah di sekelilingnya namun dengan ketinggian relatif rendah dibandingkan dengan gunung. Nah, ada sebuah bukit di sepanjang aliran sungai Tigris dan dekat dengan kota Mosul. Bukit tersebut bernama Judi. Sayangnya admin belum menemukan data akurat berapa sebenarnya ketinggian dari bukit ini. Kalau ada pemirsa yang ada informasinya bisa ditulis di kolom komentar. Jarak Bukit Judi dengan kota Mosul hanya sekitar 301 km. Seperti yang kita tahu, bukit berbeda dengan gunung. Perbedaan yang paling menonjol ada di ketinggiannya. Berdasarkan beberapa sumber, ketinggian bukit itu minimal 200 kaki atau sekitar kurang dari 610 meter, atau bisa jadi lebih. Jika melihat dari ketinggiannya, maka jika memang banjir itu terjadi secara global, seharusnya Bahtera Nabi Nuh mustahil dapat berlabuh di sebuah pegunungan yang ketinggiannya mencapai 5.000-an meter. Berdasarkan perhitungan admin di video sebelumnya didapatkan hasil perhitungan ketinggian maksimal banjir jika terjadi secara global adalah hanya sekitar 300-an meter saja. Jadi sangat jauh jika harus memaksakan Bahtera itu berlabuh di sebuah gunung. Lokasi Bukit Judi dengan kebun zaitun.
Di dalam kisahnya, Nuh melepaskan burung merpati, dan burung itu kembali dengan sehelai daun zaitun di paruhnya, dan Nuh pun tahu bahwa air telah surut. Jika kita perhatikan dari peristiwa ini, berarti letak berlabuhnya bahtera Nabi Nuh seharusnya tidaklah jauh dari sebuah wilayah tempat tumbuhnya tanaman zaitun, karena yang dibawa sang burung merpati yaitu sebuah tangkai zaitun. Coba perhatikan baik-baik jarak kota Zaitun dengan Bukit Cudi ini. Jarak antara kota Zaitun dengan Bukit Cudi sekitar 301 km. Coba kita hitung berapa lama seekor burung merpati bisa mencapai lokasi zaitun tersebut dengan kecepatan penuhnya. Kita dapat menghitung dengan rumus, waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Kita masukkan angka-angkanya, sehingga menjadi waktu sama dengan 301 km dibagi dengan 110 sama dengan 2 jam 7 menit. Kita asumsikan burung merpati harus terbang secara pulang pergi sehingga 2 jam 7 menit dikalikan dengan 2 hasilnya sama dengan 5 jam 4 menit. Jadi waktu yang harus ditempuh burung merpati hanya sekitar 5 sampai dengan 6 jam. Coba bandingkan antara Gunung Ararat dengan lokasi tanaman zaitun itu. Bisa kita lihat jarak antara Gunung Ararat dengan Zaitun City sekitar 787 km. Kalau kita masukkan ke dalam rumus kecepatan maka hasilnya 7,1 jam dikalikan 2 hasilnya 14,2 jam. Dengan waktu ini, sepertinya cukup lama sekali Nabi Nuh harus menunggu informasi dari burung merpati itu. Sedangkan dalam kisahnya Nabi Nuh menunggu sang merpati hanya beberapa saat saja. Sahabat Ufaira. Oke, dari hasil hitungan ketinggian maksimal air jika memang banjir Nuh memang banjir global yaitu sekitar 300 sampai dengan 400 meter saja. Itu sudah mustahil untuk sampai di puncak Gunung Ararat yang tingginya sekitar 5.700-an meter. Ditambah lokasinya yang tidak berada di sekitaran Sungai Tigris bahkan lumayan cukup jauh. Dan jika burung merpati yang dilepas Nabi Nuh harus menempuh waktu 14 jam untuk kembali lagi ke kapal. Maka kesimpulannya Gunung Ararat bukanlah lokasi berlabuhnya bahtera Nabi Nuh, melainkan Bukit Cudi yang berada sekitar 175 mil dari Gunung Ararat yang berpotensi sebagai lokasi berlabuhnya bahtera Nuh. Admin hanya mengambil kesimpulan berdasarkan riset data-data yang ada. Mana yang benar? Terserah pemirsa yang menilai. Wassalam.